Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Ini kebetulan aku ada 3 kreasi jualan aku dari kulit lumpia ya teman-teman. Ada lumpia sayur telur, ada lumpia bakwan sayur, dan juga ada lumpia tahu telur ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini aku sudah ada kulit lumpia ya teman-teman, kulit lumpia instan. Kemudian ini ada sayur sop. Ini aku beli hanya 2000 aja ya teman-teman, murah meriah. Cuma 2000-an aja sudah dapat sayur kol, kemudian ada wortel, kemudian ada kentang. Nah, untuk bumbu-bumbunya tuh tadi aku sudah siapkan bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga tomat. Nah, ini kita iris tipis dulu untuk kolnya. Nah, 2000 sudah dapat segini banyak loh teman-teman. Kemudian setelah kolnya selesai, ini aku pindahkan ke wadah dulu ya teman-teman. Oh ya, sebelum aku lanjut, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semua. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Maaf banget ini Mama Hasan sedikit telat upload videonya karena ada kesibukan ya teman-teman. Oke, lanjut, ini kita iris tipis juga untuk wortelnya. 2000 ini sudah dapat segini banyak sayuran ya teman-teman. Jadi ini modalnya sedikit minim tapi rasanya nanti pasti enak banget ya teman-teman. Nah, ini juga ada satu buah kentang. Ini aku irisnya juga sama dengan ukuran wortel ya, diiris tipis pemanjang kayak gini. Nah, ini kita sisihkan semuanya untuk sayurannya. Nah, ini sayuran yang terakhir itu ada seledri ya teman-teman. Ini sama kita iris tipis juga. Oke, kayak gini ya teman-teman. Ini dua batang seledri yang aku iris ya teman-teman, karena sayur sopnya ini karena hanya 2000, nggak ada daun bawang atau daun perenya ya teman-teman, jadi cuma seledri aja. Oke, lanjut, ini bumbunya ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 6 cabai keriting, 4 cabai setan atau cabai katur ya teman-teman di tempatku. Kemudian ada 2 butir kemiri dan 1 buah tomat. Nah, ini kita haluskan aja supaya cepat ya teman-teman, kecuali setengah butir bawang bombay besar. Ini kita tumis aja. Untuk bawang bombaynya kita tumis, kemudian setelah harum kita masukkan bumbu yang kita blender tadi. Kemudian tambahkan seasoningnya 3,5 sendok teh garam, kemudian setengah sendok royco kecil, dan 1 sendok makan gula. Lanjut, setelah matang kita masukkan dulu untuk sayuran yang kerasnya dulu. Ini ada wortel dan juga wortel sama kentang ya teman-teman. Kita masak dulu sebentar, setelah layu lanjut kita masukkan untuk sayur kolnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk, kemudian setelah matang kita tes rasa. Nah, ini bahan yang terakhir, ini 1 butir telur ya teman-teman. Ini masaknya telurnya jangan sampai terlalu matang ya teman-teman, jadi cukup merata kayak gini, kira-kira setengah matang. Kita matikan, kemudian kita sisihkan. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini enggak terlalu matang, sayurnya tetap crunchy ya teman-teman.
Oke, lanjut ini kita bungkus ya teman-teman. Untuk kulit lumpianya ini sudah aku pisah-pisahkan karena biasanya kalau beli instan itu kulitnya menempel ya teman-teman. Jadi kalau mau dipakai itu harus kita pisah-pisahkan dulu. Ambil satu adonan isi, ini 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita lipat bentuk segitiga di ujungnya, kemudian kita lipat ke atas membentuk bentuk segitiga kayak gini. Kemudian kita lipat kembali sisi kanan kirinya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini seperti bentuk samosa ya teman-teman, tapi ini karena terbuat dari kulit lumpia jadi aku namakan ini lumpia sayur telur. Nah ini untuk pinggirannya kalau kalian nggak takut, ini nggak perlu dilem ya teman-teman. Itu aku nggak lem. Nah ini kita lakukan kembali, kita ambil satu adonan 1 sendok makan, kemudian kita lipat membentuk bentuk segitiga kayak gini. Nah ujungnya ini bisa kita lipat supaya lebih rapi ya teman-teman. Oke, ini kalau kalian mau lem, di sini aku pakai lem aja ya teman-teman. Lemnya air aja ya teman-teman. Jadi dikuaskan ke kulitnya, kemudian kita lipat. Ini hasilnya juga lebih rapi lagi ya teman-teman. Nah seperti ini menempel kayak gini, bentuknya cantik banget kan. Oke, ini sudah siap kita goreng ya teman-teman. Ini belum selesai tapi ini aku goreng aja sebagian yang sudah siap digoreng. Oke, siapkan minyak panas, jangan terlalu panas, ini hangat. Kemudian kita masukkan ya teman-teman supaya nggak mudah gosong. Apinya dikecilkan aja, jadi cenderung kecil, sedang cenderung kecil gitu ya. Nah ini kita goreng semuanya. Jadi ini isiannya, ceritanya sayurannya itu rasanya pedes ya teman-teman, karena kita pakai cabai setan atau di daerah aku itu terkenal dengan cabai katur ya teman-teman. Lucu banget, itu cabai yang benar-benar pedes, biasa buat bikin seblak, kemudian bikin bon cabai atau makanan-makanan yang level pedasnya itu di atas rata-rata ya. Oke, ini kita goreng sampai kecoklatan. Nah ini sudah coklat semua ya teman-teman. Lanjut ini kita siap angkat. Ini isiannya benar-benar enak teman-teman, kalian wajib coba. Ini ekonomis, isiannya cukup 1 bungkus sayur sop aja, kemudian tambahkan 1 butir telur. Oke, ini kita selesaikan semuanya, kita goreng ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, bentuknya juga lucu segitiga ya. Nah ini dia teman-teman, sudah selesai semua. Dapatnya 16 biji ya teman-teman, lumayan besar juga. Masya Allah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini kalau buat ide jualan sangat cocok ya teman-teman. Modalnya cuma 2.000 tapi hasilnya wah, kalian wajib coba ya teman-teman. Nah ini kita lihat ya teman-teman. Wah, jadi isiannya itu enggak kempiar ya teman-teman, sayurannya itu menyatu karena kita pakai telur yang diorak-arik setengah matang. Dan rasanya juga enak, pedes, manis, gurih, semuanya ada ya teman-teman. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Oke, lanjut resep yang kedua. Oke, langkah pertama ini kita siapkan untuk sayurannya ya teman-teman. Aku ada kol yang sudah aku iris tipis-tipis, kemudian ada kecambah, ada wortel, kemudian ada daun bawang. Ini dimix dengan seledri juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ada 2 butir telur ya. Nah untuk
Tepung terigunya aku pakai sedikit aja nanti karena yang utama itu bahan sayurnya ya. Seasoningnya sederhana aja, cuma garam, kemudian ada Royco dan lada bubuk. Kemudian untuk bahan yang terakhir, bahan utama kita yaitu ini adalah kulit lumpia ya teman-teman. Ini aku beli cuma 10.000 aja, tapi dapatnya banyak, sekitar 50 lembar. Oke, next langkah selanjutnya ini kita campurkan semua sayurannya ya teman-teman. Untuk sayurannya sesuai selera aja, namun memesan kali ini pakai wortel, kol, ada kecambah dan juga nanti ada daun seledri dan daun bawang ya teman-teman. Ini umumnya kita bikin bakwan itu ya teman-teman untuk sayurannya. Nah, ini karena wadahnya kurang besar, ini aku pindah ke wadah yang lebih besar lagi ya teman-teman. Karena kita perlu mencampur adonannya itu benar-benar nanti tercampur rata gitu ya. Oke, langkah selanjutnya ini kita pakai untuk terigunya, kita campur ya teman-teman. Campurkan juga untuk lada bubuk, untuk besar banyaknya nanti sesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman. Yang penting nanti sebelum kita goreng atau kita campur, kita icipi dulu untuk rasanya. Nah, ini garamnya aku pakai 2 sendok teh aja. Kemudian daun bawangnya ya teman-teman. Ini daunnya lebih banyak lebih enak lagi ya teman-teman. Nah, untuk tips dari aku ya teman-teman, kalau bikin lumpia bakwan ini jangan langsung kasih air ya teman-teman. Jadi kita campur semua untuk sayuran dan tepung terigunya, kemudian ini kita remas-remas lagi, kemudian kita campur dengan telurnya ya teman-teman. Ini untuk sayurannya, kalau biasanya dicucinya langsung dicampur, ini enggak perlu ditambah air ya teman-teman, karena supaya nanti teksturnya itu tetap garing tapi juga sayurannya itu tetap crunchy dan rasanya pun tetap fresh gitu ya, tetap seger gitu untuk sayurannya. Jadi jangan lupa untuk menggunakan tepung yang sedikit, kemudian jangan tambahkan air dulu sampai teksturnya itu bisa kalis seperti ini. Perhatikan saja untuk konsistensi adonannya ya teman-teman, jangan sampai kelembekan, karena kalau kelembekan nanti bakalan kurang enak gitu ya. Nah, teksturnya kayak gini, enggak terlalu lembek kan. Nah, langkah selanjutnya ini kita cetak untuk bakwannya ya teman-teman. Ini langsung kita gulung begitu aja. Untuk bentuknya bisa kalian sesuaikan dengan selera, bisa kalian gulung seperti biasa. Kalau Mama Hasan bikinnya kayak gini aja, nggak ditutup ya teman-teman. Ini jangan takut untuk nanti ketika digoreng ambyar ya. Seperti ini aja nanti bakalan bagus gitu ya, karena untuk isiannya teksturnya udah pas. Nah, selanjutnya ini kita goreng ya teman-teman. Siapkan wajan, tambahkan minyak, lalu kita tunggu untuk minyaknya ini panas ya teman-teman, tapi gunakan api yang sedang cenderung kecil supaya nanti mateng sampai ke dalam gitu ya. Nah, setelah panas ini kita masukkan untuk lumpia bakwan yang kita buat ya teman. Ini ide jualan yang lagi ngehit banget ya teman-teman. Ini lagi viral banget, memang pantas untuk viral ya teman-teman, karena ini rasanya enak banget, bahannya ekonomis tapi rasanya luar biasa istimewa. Nah, ini supaya tidak gosong di sebelah ini kita balik ya teman-teman, kita goreng sampai kecoklatan. Ini dijual 1000-an aja sudah untung banget ya teman-teman, karena kita modal yang kita keluarkan tadi cuma 10.000 untuk kulit lumpianya ini
itu pun sudah ada 50 lembar ya teman-teman. Jadi misalkan dijual 1000-an, untungnya sudah banyak banget. Nah, untuk sayurannya tadi aku belanja sekitar 5.000 aja, jadi modal 15.000 bisa dapat 50.000 ya teman-teman. Lumayan kan teman-teman. Ini biasanya laris manis kalau dijual di gerobakan gitu ya teman-teman. Kreasi kulit lumpia ini kalau kita kreasikan dengan berbagai isian dan juga variasi itu mesti laris manis, karena kulit lumpia ini kan teksturnya renyah ya teman-teman, jadi gampang banget buat kue-kue yang gurih kayak gini. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Itu pun tadi nggak semua kulit terpakai ya teman-teman, jadi lumayan banyak ini. Jadi kulit lumpia 10.000 nggak aku pakai semua ya teman-teman, ini sudah selesai. Oke, mari kita lihat untuk tekstur dalamnya ya teman-teman, apakah matang sempurna. Nah, ini kita potong ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, matang sempurna, dalamnya itu lembut, gurih, kemudian untuk kulitnya sendiri juga renyah banget ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai camilan gurih kita. Oke, mari kita icipi ya teman-teman, gimana rasanya. Ini ditambahkan dengan cabai hijau, lalapan itu sudah enak banget, apalagi dicocol dengan saus cabai, saus tomat, ataupun saus mayones kesukaan kalian. Nah, ini kita cobain ya teman-teman. Masya Allah, ini rasanya enak banget ya teman-teman, wajib kalian coba. Oke, lumpia sayurnya sudah selesai. Lanjut ini untuk resep yang ketiga, yaitu lumpia tahu. Simak terus ya videonya sampai akhir. Oke, pertama-tama ini aku sudah siapkan 10 tahu ya teman-teman. Ini ukuran yang lumayan besar. Kemudian ini untuk mengurangi kadar airnya, di sini aku mau hancurkan dulu, kemudian aku saring ya, supaya nanti airnya itu merembes ke bawah. Bisa juga disaring pakai kain ya, cuman Mama Hasan nggak pakai saringan aja, dihancurkan kayak gini semuanya. Oh ya, untuk perbandingannya, kalau Mama Hasan 1 tahu itu 2 telur ya teman-teman. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian, atau kalau buat dijual bisa sesuaikan dengan harga jual kalian. Nah, di sini aku juga sudah siapkan 20 butir ya teman-teman, maaf. Jadi untuk 10 biji tahu yang aku buat ini, aku memakai per 1 butir tahunya itu 2 biji, jadi untuk 10 biji tahu ini aku pakai 20 biji telur. Nah, ini aku juga tambahkan untuk royconya ya teman-teman, aku pakai 4 bungkus yang kecil itu. Untuk seasoning yang lain bisa pakai juga ini micin ya teman-teman, kalau kalian nggak suka bisa skip, dan juga sesuaikan dengan tingkat keasinannya atau gurihnya, itu sesuaikan dengan selera kalian. Nah, ini kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan juga untuk gula dan juga garamnya ya teman-teman. Tadi kan cuma perasannya aja, di sini aku tambahin garamnya sekitar 3 sendok teh ya. Nanti bisa diicip, kalau kurang bisa ditambah ya.
Nah, untuk lumpia tahu ini bisa dijual murah meriah ya teman-teman, mulai 1.500 sampai 2.000 rupiah. Kalian bisa sesuaikan dengan bahan di tempat kalian ya. Nah, ini kemudian aku tambahkan 500 gram daun bawang yang sudah aku potong kecil-kecil ya teman-teman. Dan ternyata ini tempatnya kurang besar ya, jadi aku pindah ke tempat yang lebih besar lagi supaya tercampur rata gitu ya. Nah, untuk lumpia tahu sendiri ini bikinnya sangat simple, bahannya juga murah meriah ya teman-teman. Jadi ini untuk ide jualan cocok banget dan juga murah meriah. Oke, ini kita campur-campur bumbunya sampai benar-benar rata dan terasa gitu ya bumbunya. Oh ya, di sini sambil mengaduk aku mau sapa-sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, dilimpahkan segala rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin. Oke, setelah tercampur semuanya, ini sudah kita icipi dan rasanya sudah pas ya, jadi siap untuk kita bungkus. Nah, ini kulit lumpianya sudah aku pisah-pisahkan ya teman-teman, karena biasanya kalau beli freezeran itu masih menempel-nempel ya. Nah, untuk ujung-ujungnya ini bisa kita lem dengan larutan tepung terigu dan air ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, untuk kali ini banyak banget suara anak aku teriak ya. Maaf banget. Nah, untuk isiannya bisa sesuaikan dengan selera kalian. Di sini aku diisi dengan 1 sendok makan lebih setengah ya teman-teman, 1,5 sendok makan. Nah, kemudian ujungnya kita rekatkan seperti ini, hasilnya seperti ini. Oh ya, tips juga ya teman-teman, kalau untuk lumpia tahu ini jangan tunggu banyak dulu baru digoreng ya. Jadi untuk 1 kali gorengan, setiap kita cetak sudah siap 1 goreng itu langsung digoreng gitu ya, karena ini kan isiannya basah, kemudian untuk kulitnya itu kering, jadi nanti biasanya kalau gak cepet digoreng itu kulitnya bakalan pecah dan juga hasilnya kurang maksimal ya. Nah, ini setelah digoreng untuk beberapa kali hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya kriuk banget, gurih dan juga enak. Nanti kalian bisa coba ya teman-teman di rumah. Nah, untuk sausnya bisa bikin sendiri atau beli jadi ya teman-teman. Mari kita coba untuk rasanya bagaimana. Nah, kita buka ya teman-teman. Ini dalamnya itu lembut, gurih dan juga enak banget. Oke, ini kita cocol dengan sausnya, ini lebih enak banget ya. Untuk sausnya maaf banget ini enggak aku rekod ya teman-teman untuk resepnya. Pasti kalian lebih jago dari aku gimana caranya. Nah, oke, seperti ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.